Daciahau ni men hao ma. Halo semuanya, gimana kabarnya? Masih suka beli sneaker culture demi bisa join circle? Ada yang inget gak sih kalau gua tuh dulu pernah ngebahas soal brand lokal yang harus banyak belajar dari brand Li-Ning. Nah, kali ini gue bakal ngebahas tentang kehebatan dari Cina yang bisa bikin brand sepatu lokal mereka ini dicintai sama masyarakatnya. Dan harapannya konten ini tuh bisa jadi pengingat dan pembelajar buat kita, terutama buat brand lokal khususnya. When you look at the role that GE plays, we have a very unique and important role because we provide a lot of the infrastructure that the host city and the host organizing committee needs. As people around the world focus on the Rio Olympics here in China, we cannot help but remember the Beijing Olympics in 2008. Now, Marco Shan from our digital desk gave us more about the 2008 Games' everlasting impact on China as well as on the capital city Beijing. Kita sedikit narik ke belakang nih, semenjak Olimpiade Beijing tahun 2008 kemarin, Cina ini udah mulai masif untuk membangun infrastruktur di kota-kota besar mereka. Environment, the landscape look. But also they're concerned about the sustainability as well, how sustainable the building itself as well as the surrounding landscape. Tujuannya itu bukan cuma untuk bikin masyarakatnya ini sadar tentang pentingnya olahraga, tapi juga jadi salah satu cara untuk menumbuhkan persepsi masyarakat terhadap Cina dalam mengadakan kompetisi olahraga. Jadi pembangunan infrastruktur ini bukan semena-mena cuman untuk bikin masyarakat Cina ini aware sama olahraga, tapi juga sebagai stimulus biar masyarakatnya ini lebih aware dengan olahraga dan akhirnya beli perlengkapan olahraga lainnya, termasuk sepatu. Nah, berkat adanya infrastruktur yang memadai dan minat masyarakat yang tinggi terhadap olahraga, ini akhirnya memicu permintaan yang tinggi terhadap sepatu dan aparel olahraga lainnya, terkhususnya ke market lokal mereka sendiri. Nah, ini yang menurut gue jadi sinergitas yang kuat di setiap aspek yang ada di sana. Mulai dari pemerintahnya yang menyediakan infrastruktur yang memadai, terus dari masyarakatnya yang punya daya beli tinggi juga, dan brand lokal mereka yang sanggup untuk kasih kualitas terbaik. Nah, ini yang menurut gue sangat dibutuhin sama negara kita. Tapi kalau mau maju ya, kalau enggak ya juga bebas. Alas kaki jadi produk nomor 2 yang ngasih pertumbuhan ekonomi senilai 20,5 miliar US dollar. Atau sekitar 328 triliun di tahun 2021, dan dominannya itu berputar di market lokal mereka sendiri. Kebayang dong laju perputaran uangnya ini kayak gimana? Ini baru arus ekonomi yang sehat yang seharusnya terjadi. Berdasarkan informasi yang gue dapet di tahun 2022 kemarin, Anta ini berhasil menyusul kedudukan dari Adidas sebagai pangsa pasar nomor 2 di Cina, dan cuman selisih 2% lah sama Nike. Sedangkan brand lain kayak Li-Ning, 351 atau X-Type itu juga masuk ke jajaran sepatu yang jadi pangsa pasar terbesar di sana. Ini membuktikan berarti brand lokal Cina ini mampu bersaing sama brand luar yang soal eksistensinya udah terkenal duluan lah di sana. Sedangkan di kita balik lagi basic, sisa mati besoknya. Terpenuhinya kebutuhan pasar lokal di Cina sana ini jadi kunci kesuksesan dari semua ini. Mulai dari orang tuanya yang nyaranin anaknya untuk ikut ekskul, bahkan sampai harus nyewa trainer. Ini jadi sinergi yang kuat banget untuk ngebangun pasar sepatu olahraga di Tiongkok. Ini juga yang bikin industri kebugaran di Cina ini terus meningkat setiap tahunnya. It's Udao collection embedded with traditional Chinese culture with the 4 big Chinese characters 中国李宁 or China Li Ning in English. Right in the middle at the front are believed to be a symbol of cultural confidence, which has its roots in China's rapid rise in the past few decades. Young Chinese consumers have grown up amid strong economic growth in China, and thus they're very proud of their country, i.e., strong patriotism. Parent generation preferred foreign brands and products over local brands in the past, with a general perception that foreign products have a better quality. This is the biggest brand you've never heard of,
Anta Sports has a 15% market share of China's $43 billion sports apparel market, and it's not that far behind market leader Nike and Adidas. Anta's goal? Be number one by 2025. It's also raising its profile outside China. Sebenarnya ini tuh udah pernah gue bahas di konten Detective Shoe soal perkembangan brand yang namanya Li-Ning sekitar beberapa bulan yang lalu lah. Tapi biar gue angkat lagi soal kecintaan masyarakatnya terhadap produk lokal dan budaya nasional. Kampanye nasional ini namanya itu Go Chow, di mana masyarakat ini kerap memadukan budaya tradisional dengan tren fashion modern. Nah, kalau kita ngebahas brand sepatu kayak Li-Ning, Anta, 361 atau bahkan X-Step, itu hampir semuanya menggunakan unsur-unsur tradisional dari brand Cina itu sendiri, entah digunakan di artikelnya atau di desain sepatunya. Kerennya lagi, tren Go Chow ini berada di kalangan anak-anak Gen Z yang kalau di Cina ini jumlahnya sekitar 370 juta jiwa. Ditambah lagi, daya beli dari setiap individunya ini tergolong tinggi. Sedangkan nasib brand-brand besar kayak Nike atau Adidas di sana itu sekiranya lumayan struggling juga. Karena mereka itu harus dihadapkan dengan isu nasional karena produk mereka ini tidak menggunakan kapas dari Xinjiang. Digitalisasi dan popularitas dari atlet ini punya pengaruh yang besar dalam menarik minat masyarakat dan brand lokal di sana. Platform kayak TikTok di sana pun populer, jadi orang-orangnya ini nggak ketinggalan sama tren terbaru. Dwyane Wade has a new contract with its shoe company Wade, and the Chinese apparel company Li-Ning announced. Take for today is on the real reason why Dwyane Wade left Jordan Brand for the Chinese company Li-Ning. Terus ada satu kolaborasi yang unik antara Li-Ning sama pemain NBA Dwyane Wade yang punya kontrak seumur hidup dengan dirilisnya sepatu bernama Way of Wade. Biarpun dia udah pensiun. Ini juga jadi salah satu brand Cina yang mulai menunjukkan eksistensinya di luar negeri. Ya mirip lah kayak Nike dengan MJ-nya. Ini yang bikin gue iri banget sama Cina ketika mereka ini berhasil membangun awareness masyarakatnya sama brand lokal mereka sendiri. Pemerintahnya gencar, konsumennya support, dan brandnya juga inovatif. Sinergi ini nih yang jarang dan susah banget buat dibangun. 和文化自信这些等等各种原因综合起来，大家会更多的选择国货的原因。但那时候可能大家更多是觉得，就是国外的品牌代表着一种消费主义的这样的崇尚嘛，然后也代表一种身份地位的象征。但随着这几年，就是越来越多人。 80% of the business growing very strong, and you're going to have a 20% that we expect, similar performance in China in the second quarter compared to the first, due to severe lockdowns across almost every major. Terakhir, walaupun gak kalah penting, adalah soal demografi masyarakat Cina yang bisa dibilang udah mulai dewasa soal finansial dan daya belinya yang kuat. Makanya masyarakatnya ini udah gak bingung lagi untuk milih mending ini atau mending itu. Itu sebabnya saat brand lokal kayak Li-Ning atau Anta ketika harganya naik 20% dan bahkan hampir sama kayak brand Nike atau Adidas, masyarakat di sana itu gak ada yang protes, bro. Karena mereka kaya. Ada sekitar 415 juta generasi milenial di sana yang sekaligus kaum ekonomi menengah atas terbesar di dunia. Pendapatan disposable yang cukup tinggi dan kecenderungan beraktivitas di waktu luang jadi pasar yang tepat untuk pengembangan minat olahraga di sana. Akhirnya jadi sangat wajar dong ketika brand lokal di sana itu R&D abis-abisan karena daya beli masyarakat di sana itu yang banyak dan kuat. Udah jumlah masyarakat yang banyak, paling kaya. Meluasnya minat masyarakat soal kesehatan dan kebugaran, ini jadi faktor yang kuat untuk mendorong pertumbuhan permintaan masyarakat tentang perlengkapan olahraga di sana. Penjelasan gua di atas ini bisa jadi gambaran kasar lah tentang bagaimana perkembangan ekonomi di Cina, terutama industri olahraga dan alas kakinya yang kuat banget karena brand lokalnya juga udah mulai pada kuat. Padahal kalau kita ingat dulu ya, produk Cina itu pasti dikenal sama produk yang jelek gitu kualitasnya. Kalau kita bandingin sama produk buatan barat gitu. Tapi sekarang kalian bisa nilai sendiri lah betapa banyaknya brand Cina yang datang ke Indonesia. Atau bahkan brand lokal Indonesia yang bikin produknya di Cina. Itu semua jawaban dari sinergitas setiap aspek ekonomi mereka. Mulai dari pemerintah yang aktif dan gencar, perhatian dan kecintaan masyarakat terhadap budaya nasionalnya, sampai industri lokal yang punya banyak ruang untuk terus berkembang. Ini yang bikin gue berandai-andai. Bisa nggak sih di Indonesia bikin sinergitas yang sekuat ini gitu? Karena menurut gue, kita nggak kekurangan orang yang pinter, kita nggak kekurangan SDM yang mumpuni. Bahkan kalau ngomongin soal sumber daya alam, di kita ini semuanya ada, bro. Paling kita itu cuma kekurangan pemerintah dan orang-orang di dalamnya yang solid. Atau bukan solid deh, tapi peduli sama masyarakatnya. Karena kalau pemerintahnya tegas, bisa ngerangkul semua aspek ekonomi yang kita punya. Menurut gua, nggak butuh waktu lama untuk bisa lihat
skena brand sepatu lokal Indonesia yang beneran bisa bikin sepatu dengan kualitas, bukan cuman gimmick atau marketing yang lebay. Ini harapan gue aja sih, mengingat kita kan bakal punya pemimpin baru nih. Kita lihat aja apakah brand lokal atau industri lokal kita ini bakal dibikin mapan atau malah dibikin gulung tikar. Shoe polish.